Halo teman-teman. Kali ini kita masih membahas soal politik, tapi tinjauan saya khusus terhadap semua ungkapan-ungkapan Jokowi. Sebelumnya saya mau mengatakan bahwa saya pendukung Jokowi 2 periode dan sama sekali tidak terikat afiliasi partai atau komunitas apapun yang menjadi pendukung Jokowi. Itu dulu yang pertama. Nah, demikian juga hari ini saya juga tidak terikat dengan partai, kelompok, komunitas atau afiliasi apapun yang sifatnya mendukung Ganjar. Ya. Ini lebih kepada ungkapan dan pemikiran pribadi saja. Nah, saya akan fokus terhadap apa yang diungkapkan Jokowi tentang soal drama yang per hari ini hadir dalam kontestasi politik. Jokowi menyebutkan bahwa kontestasi kali ini banyak dramanya, dikit-dikit baperan, Pak Jokowi. Nah, saya sangat-sangat sepakat dengan apa yang dikatakan Jokowi karena memang nyata bahwa kubu-kubu yang menyerang Ganjar menggunakan cara-cara yang menguras emosi, sehingga pertarungan kali ini bukan pertarungan soal gagasan, soal bagaimana pertarungan pemikiran, tapi lebih kepada pemikiran emosi. Sebagai contoh, soal tentang bagaimana angkuhnya PDIP dan Megawati terhadap Jokowi. Misalnya apa yang diungkapkan oleh salah satu aktivis media sosial, yakni Adi Armando, yang menyebutkan bahwa PDIP dan Ibu Megawati sangat angkuh dengan menyebut Jokowi adalah petugas partai. Begitu. Nah, saya kira itu sah-sah saja kalau misalnya Presiden Jokowi disebut sebagai petugas partai, selama itu dalam konteks dalam ruang lingkup kepartaian. Nah, tentu Bapak Jokowi sebagai presiden tidak di semua tempat bisa disebut sebagai presiden. Contoh misalnya di rumah, tentu beliau tidak dapat disebut sebagai presiden. Atau di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan rumahnya, tentu dia juga sebagai masyarakat. Nah, demikian juga ketika dia kembali ke partai, ya dia adalah petugas partai. Jadi itu sah dan konkret. Jadi semua ada tempat, ada porsinya soal sebutan. Begitu dulu soal keangkuhan dalam konteks petugas partai. Lalu Ibu Mega dan Partai PDIP yang hari ini digiring sebagai orang yang sombong dan angkuh, nyatanya adalah orang yang membesarkan Jokowi. Orang yang begitu banyak memberikan keistimewaan terhadap keluarga Jokowi. Misalnya bagaimana Wali Kota Solo dengan ekspresinya, dengan singkatnya menjadi kader partai, kemudian mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo. Demikian juga dengan menantu Presiden Bobi menjadi Wali Kota Medan dalam waktu yang singkat. Lalu bagaimana mungkin kita mau menyebut PDIP, Ibu Mega dan Partai PDIP begitu sombong dan begitu keji terhadap Jokowi. Nah, jadi hal-hal nyeleneh yang sebenarnya guyonan, seolah-olah guyonan itu menjadi menghapus semua keistimewaan yang sudah diberikan oleh Ibu Mega dan Partai PDIP. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya sejak 2014 Ibu Mega punya kesempatan dan punya hak prerogatif untuk maju, tapi beliau lebih mendengarkan masyarakat, dan hari ini kita mengenal yang namanya Jokowi dengan berbagai terobosannya. Jadi sekali lagi, inilah drama yang disebutkan oleh Jokowi tadi. Lalu berikutnya saya mau mengikuti apa yang dikatakan Jokowi tentang soal bagaimana kepemimpinan ke depannya adalah kita membutuhkan sosok orang yang tegas dan berani, pemimpin yang strategis. Maka saya melihat ini ada dalam figur Ganjar. Bukan berarti karena saya terlalu menggebu-gebu soal Ganjar, tidak. Ada beberapa hal yang saya lihat. Misalnya contoh, ketika akhir-akhir ini kita berbicara tentang Palestina, Ganjar sudah sejak awal mengeluarkan statement-statement yang tidak populis terhadap Palestina.
Dia tahu, bukan dia tidak sadar bahwa akan ada banyak penolakan-penolakan. Tentu dia berbicara berdasarkan konstitusi. Dan pada saat itu terjadinya batalnya pertandingan itu bukan karena Ganjar sebenarnya, tapi sekali lagi digiring menjadi sebuah drama politik. Yang menolak dan membatalkan itu adalah FIFA sendiri. Lalu keberanian berikutnya yang dilakukan Ganjar adalah bagaimana dia melepaskan embel-embel bayang-bayang Jokowi dalam dirinya dan bagaimana dia membawa dirinya. Ini yang saya lihat. Kalau kita masih mengingat bagaimana dia melepaskan baju garis-garis itu, tidak mengenakannya lagi, dia berupaya mengatakan, ini saya Ganjar. Maka jelas Ganjar dalam hal ini adalah sosok yang berani berjuang sendirian dan membuat dirinya berbeda dengan Jokowi. Sekali lagi, tanpa menafikan apa yang sudah baik yang sudah dilakukan Jokowi. Ganjar berani membawakan dirinya secara natural, tidak mendompeng atau bahkan menempel atau bahkan menggunakan nama Jokowi per hari. Itu keberanian yang kedua. Keberanian yang ketiga yang saya lihat dari Jokowi adalah dari Ganjar adalah bagaimana dia berani mengkritisi Jokowi yang notabene juga yang berasal dari satu partai dengan dirinya terkait soal hukum. Ya tentu dia berbicara ada datanya. Misalnya contoh, ini saya hanya menduga ada contoh soal MK atau misalnya soal kasus Sambo yang sangat-sangat lemah. Maka dalam hal ini dia berani. Nah, kalau orang yang tidak berani tadinya, dia tidak akan mengkritisi Jokowi. Ya, semestinya inilah demokrasi yang sehat, sekalipun partai pendukung harus tetap mengkritisi kadernya. Ganjar berani dalam hal ini. Dia mengkritisi, sekali lagi dia mengkritisi Jokowi. Salut. Ganjar hebat. Lalu Ganjar juga sudah matang secara karir. Ganjar melalui yang namanya legislator 2 periode, gubernur Jateng 2 periode. Matang juga secara mental dan kuat secara mental. Ini saya lihat ketika sebelum ada pencapresan, ketika masih semuanya bersifat survei-survei dan elektabilitas, di mana sekalipun elektabilitas tinggi, sekalipun dia sangat banyak yang menyepelekan dia, sampai pada akhirnya Ibu Mega yang disebut sombong, Ibu Mega yang membesarkan nama Jokowi, Ibu Mega yang sombong itu, Ibu Mega yang memilih Jokowi itu, pada akhirnya memilih Ganjar sebagai capres daripada PDIP. Di sini saya lihat Ganjar sehat secara mental dan kuat secara mental. Kurang apa lagi? Jokowi mengalami hal yang sama. Jokowi memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Maka banyak terobosan-terobosan baik yang hari ini hadir. Nah, di sisi lain, Ganjar hampir tidak pernah menolak ada undangan-undangan diskusi di ruang publik terkait penyampaian gagasan-gagasan dan bagaimana pandangan terhadap Indonesia. Hampir tidak ada yang ditolak. Di sini sekali lagi saya melihat ada sosok pemimpinan dalam diri Ganjar. Demikian pandangan saya tentang statement Jokowi dan bagaimana Ganjar yang tepat menurut pandangan saya memimpin Indonesia ke depannya. Mungkin ada banyak yang kurang, saya mohon maaf. Atau ada komentar, silahkan teman-teman menambahi komentarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan soal pandangan saya tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi soal drama-drama. Artinya, sudahlah, kita sudahi soal drama ini. Mari kita menghadirkan di ruang publik diskusi tentang gagasan bagaimana Indonesia setelah ini. Setelah semua yang dilakukan Jokowi, setelah semua hal-hal yang baik yang telah dilakukan Jokowi. No drama, no gimmick. Salam demokrasi, salam waras, salam Indonesia. Horas.